terkadang ada profesionalisme lu itu lu harus keluarkan walaupun tidak mendapatkan reward. Di Indonesia pun mungkin banyak yang terpatok pada birokrasi. Hai semua, balik lagi sama Stephen di sini. Hari ini kita kedatangan teman gue. Kita udah kenal cukup lama, kita udah kenal dari SMA. Sekarang kita mau ngebahas tentang profesionalisme. Nah, buat background aja, gue sama dia tuh mungkin background pendidikannya cukup berbeda ya dari semenjak kita lulus SMA. Gue ngambil jurusan teknik industri, dia sendiri ngambil jurusan hukum, dan sekarang dia sedang menempuh S2-nya. Mungkin bisa langsung perkenalkan saja, namanya Ivan. Iya, halo, nama gue Ivan. Seperti yang tadi Evan udah ngomong, gue S1 ambil jurusan hukum dan kebetulan gue udah beres sih. Kalau Evan bilang kuliah enggak, gue bareng. Dan saham, gue main Bitcoin, terus mungkin gue ngurusin kafe, dan ya gue juga sekarang masih nyari kerja sih karena gue ngerasa bosan juga kalau kelamaan di rumah. Oke, mungkin cukup itu untuk background-nya. Sekarang kenapa gue ngajak dia? Karena gue jujur selama ini belum pernah punya sejarah sama dia nih ngobrolin tentang hal gini. Cuman berhubung kita sedang pandemi ya, jadi gue pengen tahu aja sih ini pola pikir orang-orang tuh sekarang seperti apa. Jadi mungkin buat permulaan kita akan coba mulai dari apa sih profesionalisme itu. Nah, jadi profesionalisme itu kalau dari website tercinta kita, Wikipedia, profesionalisme adalah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, atau cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain, sebagaimana dan sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Jadi profesionalisme berasal daripada profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ini dari KBBI ya. Nah, coba kita lihat deh kita mau berbagi pola pikir dulu. Coba Van, menurut tuh profesionalisme itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut gue, profesionalisme tuh lebih ke arah bagaimana lu ngerjain pekerjaan yang udah lo miliki dengan sebaik mungkin dengan kode etik yang dimilikinya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara seperti profesional-profesional di bidang kayak hukum, contoh pengacara, mereka punya kode etik, notaris mereka punya kode etik, bahkan seperti dokter mereka punya kode etik, yang dimana kode etik itu merupakan jaminan yang harus mereka pegang untuk melayani masyarakat. Ketika profesionalisme meninggalkan profesionalisme mereka, maka itu tuh akan menghilangkan kepercayaan daripada masyarakat, karena masyarakat akan jadi takut dengan apapun yang mereka lakukan kepada profesi tersebut. Misalkan kayak kita ke dokter tapi dia nggak profesional nih, dia meriksanya sembarangan, dia nggak pakai segala macam kode etik yang diperlukan, kan kita takut dong malpraktek dan sebagainya. Ke pengacara juga, kita kalau misalkan datang terus kita cerita kasus kita ternyata malah dibocorin, dia ngelanggar kode etik, kan kita juga ngerasanya nggak aman gitu. Jadi sebenarnya profesionalisme itu ada untuk melindungi kita sebagai masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa profesinya. Dan maka dari itu, sebagai profesional, kita tuh harus bukan meningkatkan aja, tapi juga menjaga profesionalisme kita sebaik mungkin supaya jangan sampai masyarakat itu istilahnya apa ya? Mungkin istilahnya supaya masyarakat tetap percayalah sama kita gitu. Oke. Jadi mungkin bisa gue simpulin kalau menurut lu yang gue tangkap, jadi profesionalisme itu eh, ada semacam aturan yang mengatur setiap pekerjaan. Mungkin gue bisa singkat seperti itu, bener nggak? Iya, iya betul. Karena kan lu juga tahu background gue tuh hukumnya, jadi gue lebih ke arah, mungkin kalau misalnya ngebahas profesionalisme, gue lebih ke arah legal standingnya, kayak contohnya kode etiknya, mungkin aturan-aturannya. Makanya gue lebih pandangan kalau profesionalisme tuh arahnya tuh lebih kental ke aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang profesional gitu. Oke. Mungkin kalau dari pola pikir gue, profesionalisme itu adalah bagaimana kita bisa mengerjakan sebuah pekerjaan, baik itu yang kalau dari gue dari teknik industri, itu apapun yang kita kerjakan itu harus kita kerjakan eh, dengan apa ya? Jadi semuanya dikerjakan secara maksimal. Jadi dari efisien, efektif, itu menurut gua itu profesionalisme adalah ketika kita bisa mengerjakan suatu tugas apapun itu, walaupun itu di luar
bidang kita, tapi kita mengerjakannya dengan efektif, efisien, dan secara maksimal. Jadi profesionalisme menurut gue adalah ketika kita mengerjakan pekerjaan apapun, tapi kita tidak kita selalu memberikan yang terbaik dari kita. Jadi tidak hanya kayak, oh, gue kerjain, anggaplah kita kerjaan yang gampang. Kita selalu memberikan pikiran kita, perasaan kita dalam pengerjakan hal tersebut itu 100%. Bahkan mungkin bisa 200%, 300%. Bukan hanya karena pekerjaannya mudah, kita cuma kasih 50% waktu kita. Kita hanya kasih 25%, tapi kita tetap kerjakan itu dengan sebaik mungkin sampai tugas itu benar-benar selesai. Mungkin itu dari gua sih. Coba kalau menurut gua, profesionalisme juga itu mungkin bisa dibilang, kalau dari gua tuh aturan konkretnya tuh mungkin nggak ada ya. Kalau di bidang gua itu profesionalisme tuh nggak ada kayak aturan konkretnya. Kalau mungkin dari hukum itu ada kayak kode etik kan. Tapi kalau di gue itu lebih ke apa ya, sifat kita dalam mengerjakan sesuatu sih. Kalau misalkan di hukum tuh selain dari kode etiknya mungkin ada pandangan lain nggak ya kira-kira? Sebenarnya apa yang diomongin Evan itu benar. Kalau misalkan kita ngomong eh, sebenarnya kenapa sebelumnya gue bilang dokter, gue bilang pengacara. Karena kalau misalkan kita ngacu ke Black Law Dictionary, profesi itu tuh nggak semua orang dapat dibilang profesi. Tapi kalau misalkan ketika kita uh, meruntut apa yang Evan omongin, berarti ya memang menurut Evan mungkin segala hal yang kita lakukan itu tuh termasuk profesi, benar ya Evan ya? Ya, jadi pekerjaan itu adalah profesi. Ya, oke, berarti. Terpaut besar atau kecilnya itu sama-sama profesi yang harus dikerjakan secara profesional. Jadi itulah yang disebut profesionalisme. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Oh iya, oke. Jadi kalau misalkan memang kalau kita ngelihat dari pandangannya Evan, memang benar yang namanya kalau misalkan kita melakukan sesuatu, tentu kita harus melakukan do my best lebih dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin kalau kata Evan tadi 100-200% ya itu benar. Karena gue pun kalau gue sekarang punya bisnis, gue sekarang punya bisnis, gue punya buka food and beverages. Dan kalau misalkan gue lihat kayak pegawai gue males-malesan, dia cuma diem-diem doang, gue nggak akan nge-appreciate itu. Bahkan gue akan negur dia kalau misalkan dia masih terus-menerus seperti itu, ya mungkin in the end of the day gue akan mempertimbangkan untuk kayaknya gue nggak perlu panjang kontrak dia lagi dan sebagainya. Karena itu tuh penting banget kalau misalkan kalian ngelakuin sesuatu lebih dari apa yang kalian lakukan. Kalian lakuin effort kalian bisa mungkin gitu, sebaik mungkin. Jangan sampai orang tuh ngeliat kalian, oh kalian tuh cuma setengah-setengah, kalian tuh malas-malasan. Kalian nggak akan dihargai. Tapi kalau ketika kalian melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, itu tuh orang akan nge-appreciate itu, dan kalian nanti percaya aja sama gue, kalian akan dapat buahnya nanti gitu. Nah, ini menarik nih. Ini kalau misalkan gua, nah ini pola pandang gua ya. Pekerjaan pertama gua tuh bisa dibilang gua bekerja dengan orang luar lah. Walaupun dia sebenarnya orang Indonesia, tapi dia banyak sekolah di luar dan tinggalnya tuh mungkin bisa dibilang 80% udah di luar negeri. Kita bilang aja dia tinggal di Kanada udah lama, dia balik lagi ke sini, dia bikin usaha. Saat itu tuh gue ngelihat ada perbedaan yang diantara ketika kita bekerja dengan orang yang istilahnya punya pola pikir dari luar ya. Ketika masuk ke Indo tuh dia membawa kayak ada yang berbeda gue rasakan. Untuk sekarang gue bekerja di perusahaan dalam negeri, ada perbedaan yang cukup konkret ya dari orang yang punya ilmunya dapatnya dari luar negeri, kita bilang pada dalam contoh ini adalah Kanada, dengan perusahaan dalam negeri itu cukup berbeda dari cara berbicara, dari birokrasinya, dari peraturannya, dari bagaimana mereka menyingkapi sifat-sifat karyawannya. Itu tuh bisa gue bilang 180 derajat berbeda. Karena ketika kita bekerja di perusahaan luar, itu profesionalisme tuh benar-benar mereka junjung tinggi ya. Istilahnya ketika kita dikasih satu kerjaan yang mungkin menurut mereka sepele lah, tapi kita kerjakan itu benar-benar serius, kita benar-benar kasih effort kita di situ, bukan hanya 50%, 80%, kita kasih 100% saja, itu mereka udah, oh ini orang ini punya effort lebih nih buat perusahaan kita. Jadi terkadang di perusahaan luar negeri, atau dalam contoh ini adalah gue bekerja di orang yang punya ilmunya dari luar negeri, itu
profesionalisme tuh benar-benar dijunjung tinggi. Tapi sedangkan di perusahaan dalam negeri, yang gue lihat adalah semuanya tuh birokrasi. Ya ini dari pengalaman gue sih seperti itu. Mungkin kalau dari lu apa punya pengalaman pekerjaan yang kayak gitu nggak? Kalau gua sih berhubung lu tahu kan gua belum kerja, gua baru mau coba kerja karena gua ngerasa gua punya gelar S2 dan agak useless juga kalau misalnya gua terus-terusan cuma bikin bisnis dan sebagainya. Mau lah gua cobain kerja itu 2 tahun. Jadi kalau misalkan dari sisi point of view pekerja gua nggak bisa ngomong, tapi kalau misalkan dari sisi seorang yang gua punya usaha, gua punya entrepreneur, emang benar apa yang lu omongin. Bahkan gua pun sebagai orang Indonesia, biarpun gua nggak nge-appreciate seoke orang luar karena mereka kan lebih budaya mereka lebih oke, maksudnya kayak budaya kerja mereka lebih tinggi lah, mereka lebih workaholic dan sebagainya. Kalau gue sih nggak separah itu ya, mungkin kayak misalkan sekali-kali mungkin pegawai gue istirahat atau apa, gue masih bisa maklumin lah, masih normal bagi gue karena kan di Indonesia nggak mungkin gue pengen terus-terusan work, nggak bisa dong karena budaya kita beda. Cuman ketika gue lihat dia ngelakuin sesuatu lebih daripada apa yang sebenarnya mampu, bahkan dia usahakan biarpun sebenarnya dia mungkin nggak sampai titik lebih dari 100% gitu, tapi dia udah usaha aja, bagi gue gue udah appreciate dia gitu. Gue udah ngerasa iya ini orang oke nih. Mungkin kalau misalkan gue mau buka cabang atau apa, mungkin gue bakal pindahin dia ke sana buat mungkin jadi supervisornya atau mungkin jadi manajernya dan sebagainya. Oke, ini menarik ya. Karena jujur pola pikir seperti ini tuh bisa gue bilang masih jarang di Indonesia. Karena dari pengalaman gue sendiri itu nggak semua orang itu menjunjung tinggi tuh profesionalisme. Ada yang hanya sekedar kerja dan yang benar-benar kerja. Jadi menurut gue yang hanya sekedar kerja itu hanya kita datang, absen, kerja, pulang. Datang, absen, kerja, pulang. Jadi pola pikirnya tuh adalah pola pikir pekerja. Tapi sedangkan kalau profesionalisme, gue bisa bilang itu singkatnya kita bekerja, tapi kita punya pola pikir sebagai owner, di mana kita akan, kita mau memberikan yang terbaik di perusahaan ini, supaya perusahaan ini maju. Mungkin profesionalisme kita tutup di situ mungkin ya. Selanjutnya, kita akan coba bahas. Menurut lu, lebih penting mana sih? Profesionalisme atau orang yang hanya bekerja? Dari pola pikir lo ya, sebagai owner perusahaan lah, gue bisa bilang seperti itu. Lu akan lebih memilih orang yang hanya bekerja atau orang yang punya profesionalisme tinggi, dan mungkin orang ini tuh price to pay-nya mungkin akan lebih tinggi dibanding orang yang hanya kerja. Menurut lu bakal ngambil yang mana kalau lu dikasih dua pilihan seperti itu? Ya itu kan udah pertanyaan obvious kan jawabannya. Gue pasti pilih yang profesional dong. Nggak mungkin cuman beda pay-nya sedikit, mungkin nggak akan jauh beda lah pay-nya. Tapi kan kita sebagai owner, kita ngerasanya juga senang gitu. Kita ngerasa dia tuh nge-appreciate nih kerjaan ini, dia tuh benar-benar give all the best buat apa yang bisa dia lakuin nih buat usaha gue gitu. Dan itu tuh bakal bikin gue gue nggak masalah, gue bayar lu lebih selama lu kasih gue effort yang lebih, gue bakal bayar lu, nggak ada masalah. Jadi selama lu kasih yang lebih dari apa yang lu mampu gitu, bahkan lu usahaan yang terbaik, ya gue juga pasti ngusahain yang terbaik buat lu. Gue nggak mungkin jadi orang yang gue ngeliat lu usaha setengah mati-matian buat perusahaan gue, tapi gue kasihnya cuma dikit ya. Kan gue juga nggak setega itu gitu. Gue punya perusahaan, mungkin ya di luar sana mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue punya saranin, kalau kalian kerja di tempat-tempat kayak gitu, ya udah nih kalian resign, cari tempat baru deh. Karena itu namanya berarti perusahaan kalian atau pemilik kalian itu tuh nggak apresiat apa yang udah kalian lakuin. Tapi kalau misalkan kalian udah ngelakuin itu dan ternyata diapresiat, itu berarti kalian udah ngelakuin dengan benar gitu. Oke, menarik berarti. Jadi intinya buat teman-teman yang mendengarkan ini, do your best dimanapun kalian bekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Kalau memang tempat kerja kalian tidak mengapresiasi kalian sebagaimana mestinya, mungkin ada dua pilihan yang kalian bisa ambil. Kesatu adalah kalian stay di situ, atau yang kedua adalah kalian resign dari tempat itu. Tapi ngomong-ngomong, gue bukan mengajak kalian semua buat resign dari tempat kerja kalian ya, karena mungkin setiap perusahaan itu mempunyai caranya masing-masing buat nge-appreciate orang-orang. Jadi tolak ukur mereka pasti berbeda. Tapi ketika kalian punya tempat pekerjaan di mana
owner atau pimpinan kalian itu menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme, lebih baik kalian pertahankan profesionalisme itu, dan gue yakin itu kedepannya kalian pasti akan naik. Nah, berikutnya, menurut lo, orang yang memiliki profesionalisme tinggi, produktivitasnya tuh pasti tinggi nggak sih? Nah, kita bahas dulu ya. Produktivitas itu apa? Kalau kita dari website Wikipedia, produktivitas atau daya produksi atau keproduktifan merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagaimana perbandingan antara output dengan masukan. Nah, jadi kalau dalam teknik industri ya, produktivitas adalah ketika kita bisa menghasilkan sebanyak mungkin dengan waktu yang sesedikit mungkin. Nah, ini kan bisa dibilang bertolak belakang ya dengan profesionalisme, karena ketika kita bekerja sebagai profesionalisme, terkadang kita memiliki atau membutuhkan waktu yang lebih besar dibandingkan orang dengan yang hanya bekerja. Mungkin mereka bisa mengerjakan dengan lebih cepat ya, karena mereka hanya bekerja, kita udah kasih tahu SOP-nya atau standard operation procedure, mereka hanya tinggal mengikuti, hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi beda lagi dengan orang yang memiliki profesionalisme tinggi. Menurut gue itu profesionalisme juga tergantung pada tempatnya, di mana pekerjaan apa yang harus kita kerjakan supaya profesionalisme dari setiap orang itu memang kita butuhkan. Jadi kalau dari gue, mungkin kalau gue punya usaha, mungkin gue tidak akan tergantung usahanya. Ketika gue usahanya tidak memerlukan orang dengan profesionalismenya yang cukup tinggi, gue akan meng-hire orang-orang yang ya udah bekerja aja, kalian ikuti SOP, itu akan selesai. Nah, gue pengen tahu nih, kalau pola pikir lu nih sebagai owner, menurut lu gimana? Apakah tergantung usahanya atau lu tetap mau ngambil yang profesionalismenya tinggi? Tentu enggak dong. Karena kan yang namanya kita pelaku usaha, sebenarnya kita ujung-ujungnya kan pasti profit ya. Selain profit, tapi kita juga harus ingat, kita tuh nggak selamanya ngincar profit, meskipun yang utama tetap profit. Kita kan tetap harus mikir ada yang namanya sustain dan ada yang namanya growth. Kita nggak bisa cuman incar profit tapi kita nggak sustain dan nggak growth. Nah, terus gimana caranya supaya kita sustain dan kita growth? Yang penting itu salah satunya, nah kita mikirin profesionalisme ini. Profesionalisme itu tuh penting dalam artian ketika kita suatu waktu ngelanggar profesionalisme, maka resikonya nanti kepercayaan dari pelanggan kita atau kepercayaan masyarakat akan hilang. Dan kalau misalkan kalian kepercayaan masyarakat akan hilang, sulit buat balikinnya. Cuman balik lagi di dalam realita, si profesionalisme itu nggak selamanya dapat dilakukan gitu. Ketika profesionalisme tidak dapat dilakukan, ya kalian harus realistis. Kalian harus lakuin sesuatu yang realistis dalam artian ya udahlah, nggak gitu masalah. Kita nggak bisa jadi orang yang 100% benar harus ngikutin profesionalisme, harus ngikutin idealisme kita. Nggak bisa kayak gitu. Ketika kita bisa melakukannya, udah kita lakuin sebisa kita. Tapi ketika kita mentok dalam artian kita udah nggak bisa, ini udah posisi kita udah di ujung tanduk, kita udah nggak bisa lagi kalau tetap terus-terusan pegang profesionalisme, ya udah waktunya kita realistis. Kita harus mentingin produktivitas kita harus mentingin efisien dan efektif. Tapi selama kita masih bisa untuk profesional, kita lakukan profesional gitu kalau menurut gua. Oke, ini menarik nih. Nah, kalau menurut lu nih, lu sebagai pelaku usaha lah gue bilangnya ya, menurut lu tipikal atau sifat orang Indonesia tuh menurut lu masih seperti apa sih sekarang ini? Karena kalau dari sisi gue masih sebagai pekerja, seringkali gue melihat profesionalisme itu khususnya untuk orang Indonesia itu masih sangat rendah ya, bisa gue bilang sangat rendah. Mungkin hanya sebagian kecil, mungkin gue bisa bilang 25% atau 30% itu memang profesionalismenya tinggi sekali. Tapi mungkin untuk 70%-nya kadang masih gue bisa bilang rendah. Hanya berpikir, oh kerja absen, pulang. Absen datang, kerja absen pulang. Nah, menurut lu sebagai pelaku usaha deh, menurut lu gimana? Kalau misalkan boleh jujur, memang orang Indonesia tuh kebanyakan ya, gua nggak bilang semua, benar kata lu, gua nggak bilang semua nggak profesional, gua bilang kebanyakan mereka tuh gak menjunjung profesionalisme mereka. Bahkan rata-rata tuh orang yang cuma datang kerja buat jalanin hari mereka day by day, gitu doang. Cuman sebenarnya bukan berarti orang Indonesia tuh nggak bisa profesional, bisa mereka. Cuman karena budaya kita nggak menjunjung itu, ketika kita mungkin
dari mulai kita lahir di keluarga, sekolah, mungkin kuliah dan sebagainya, kita tuh mungkin kurang dijunjung profesionalismenya. Maka dari itu ketika kerja pun profesionalisme itu kurang. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena di tempat usaha gue nanemin salah satu kayak misalkan bukan nanemin rasa, mungkin nanemin rasa ke para pegawai, para yang kerja, supaya mereka tuh ngerasa, oh perusahaan ini tuh, atau mungkin tempat kerja ini, atau mungkin food and beverages ini tuh gue punya juga nih. Jadi mereka tuh lambat laun akan ngelakuin hal terbaik mereka, profesionalisme mereka akan meningkat karena mereka ngerasa, oh ini tuh punya gue juga. Nah, gimana caranya? Ya bisa jadi lu kasih kepercayaan ke mereka, atau mungkin lu kasih reward kalau misalkan mereka ada misalkan lakuin sesuatu, lu kasih reward. Kalau misalkan mereka ngelakuin kesalahan, mungkin lu kasih punishment tapi nggak terlalu yang parah, yang mungkin teguran atau apa. Nah, itu tuh lama-lama akan nimbulin kayak kepercayaan bahwa oh ini tuh perusahaan tuh punya bersama nih, nggak cuma punya owner doang tapi punya gue juga. Ketika perusahaan ini oke, ketika tempat usaha ini oke, gue juga akan dapat benefitnya gitu. Oke, ini menarik. Jadi apakah sebenarnya profesionalisme itu harus selalu diberikan punishment and reward? Menurut lo gimana? Sebenarnya itu balik lagi ke orang-orang ya. Kadang kan ada juga yang mungkin nggak pakai cara punishment and reward tapi pakainya bonus. Ada juga yang mungkin pakainya segala macam lah, pujian atau apa, kan sebenarnya nggak harus reward and punishment. Cuman kalau misalkan gue sendiri, karena gue ngerasa buat tempat usaha gue gitu ya, reward and punishment itu yang paling efektif gitu. Ketika mereka dapat sesuatu, ngelakuin sesuatu yang baik, mereka dapat yang baik, itu tuh akan jadi motivasi yang cukup tinggi, dan itu cukup cocok gitu untuk budaya di Indonesia. Mereka tuh kayak kalau misalkan cuman ya mungkin pujian itu udah termasuk reward ya, cuma maksudnya kalau misalkan cuma dipuji doang, kadang orang ngerasa udahlah gue cuma dapat pujian, udahlah gue nggak, kalau misalkan gue usaha capek-capek juga gue nggak dapat apa-apa. Kan sebenarnya banyak ya, bahkan lu pun pasti ngerasa kayak gitu nggak sih, Pen? Kalau misalkan lu udah kerja capek, lu udah effort lu setinggi mungkin, tapi lu nggak diapresiasi apa-apa gitu. Makanya gue mau, jangan sampai karyawan gue kayak gitu. Gue mau karyawan gue diapresiasi sebaik mungkin, supaya mereka juga ngelakuin pekerjaan sebaik mungkin, dan nantinya kan yang untung gue juga, karena ketika mereka kerjanya oke, ketika mereka kerjanya maksimal, pelanggan senang, kan mereka bakal tetap beli lagi ke gue gitu. Oke, ini menarik. Kalau dari pandanganku sendiri ya, gue udah bekerja profesional dari sebelum gue lulus. Menurut gue profesionalisme itu balik lagi ke kasusnya. Ada ketika memang gue mengharapkan ketika gue bekerja sebaik mungkin gue mengharapkan bonus. Itu mungkin bisa dibilang lumrahnya manusia itu memang seperti itu. Kita ngasih yang terbaik, kita pasti pengen menerima balik lagi. Itu gue juga nggak bisa bohong, gue seringkali gue merasakan seperti itu. Tapi ada terkadang adalah ketika profesionalisme gue itu ditarik itu bukan karena reward, tapi karena memang kebutuhan di mana gue harus mengeluarkan profesionalisme itu. Anggaplah seperti ini, kita dihadapkan dengan pilihan yang dampaknya itu akan besar pada perusahaan. Anggaplah kita mau membuat ekspansi atau apa. Nah, ketika kita pasti ada yang namanya brainstorming dulu, yang namanya kita bertukar pendapat dengan divisi lain, kita dengarkan masukan mereka. Nah, terkadang ada profesionalisme lu itu lu harus keluarkan walaupun tidak mendapatkan reward. Bisa gue bilang seperti itu. Karena apa? Terkadang gue di Indonesia pun mungkin banyak yang terpatok pada birokrasi, di mana kita kadang gak punya akses langsung buat ngomong ke pengambil keputusannya, kita nggak punya akses buat ngomong ke atasan kita. Itu kadang terbatas oleh yang namanya birokrasi. Walaupun mungkin orang... Oke, tadi sorry, maaf ada masalah sedikit. Kita lanjut lagi yang tadi. Menurut gue, profesionalisme itu tergantung dengan kegiatan apa yang lagi lu lakukan atau pekerjaan apa yang menuntut lu mengeluarkan profesionalisme lu. Nah, terkadang dalam pengambilan keputusan, kita harus mendengarkan yang namanya pendapat orang lain, di mana mungkin mereka sama-sama memiliki profesionalisme mereka di bidangnya mereka. Nah, tapi terkadang
kalau di Indonesia itu terbatas dengan yang namanya birokrasi, di mana kita mungkin nggak punya akses buat ngomong ke atasan kita nggak punya akses buat ngomong ke pengambilan keputusan. Nah, itu sering kali tuh menghambat orang-orang untuk menunjukkan profesionalismenya. Dan terkadang budaya seperti itu tuh gimana ya, lambat laun bisa membuat orang-orang yang tadinya nih punya etos profesionalismenya tinggi, bisa gue bilang, tuh lama-lama tuh mulai redup, dan bahkan lama-lama udah mereka seperti orang-orang lain, datang kerja pulang. Nah, menurut lu ada nggak sih solusinya kalau supaya kita jangan sampai membiarkan hal itu terjadi sih, khususnya buat usaha lu? Coba lu ada contoh nggak? Itu tuh apa yang lo omongin tuh benar. Itu tuh salah satu alasan kenapa orang-orang tuh nggak bisa ngejaga profesionalisme mereka, karena pandangan mereka tuh nggak didengar. Jadi banyak orang yang mereka tuh sebenarnya punya ide, mereka tuh sebenarnya profesional, tapi ketika mereka pengen ngutarain pendapat, mereka tuh nggak bisa. Mereka pengen ngutarain profesionalisme mereka, mereka tuh nggak bisa, mereka tuh halang. Makanya kalau misalkan gua di tempat usaha gue, karena mungkin tempat usaha gue juga masih kecil ya, maksudnya belum banyak pegawainya, gue kadang ketika datang misalkan gue kontrol, gue suka nanya, ada nggak sih masukannya, hari ini misalkan pelanggannya gimana, ada yang komplain nggak, ada yang ngerasa kurang nggak, atau mungkin ada ide nggak nih buat misalkan mau pakai menu baru atau apa, atau mungkin tempatnya ada yang kurang oke apa. Nah itu tuh interaksi itu bakal munculin, selain daripada tadi yang gue udah ngomong kepemilikan perusahaan bikin mereka profesional, ada juga yang namanya si pendapat mereka didengar tuh akan munculin profesionalisme juga. Jadi salah satu caranya gimana kita dengerin pendapat mereka. Nah kalau misalkan mungkin kayak perusahaan-perusahaan gede kayak yang lu mungkin ya, kalau misalkan gue nanti udah punya perusahaan gede, mungkin gue kasih beberapa cara supaya mereka tuh bisa ngutarain kayak si pendapat-pendapat mereka ke gue, biarpun gue nggak bisa full baca langsung. Mungkin gue akan sediain misalkan kayak contohnya sistem di mana mereka tuh bisa ngirim kritik dan saran. Nah nanti gue bisa bacain, kalau misalnya gue lagi nggak ada, lagi waktu kosong atau apa, gue bisa bacain, terus gue bisa dengar pendapat-pendapat mereka. Jadi nggak selalu ribet kehalang sama birokrasi. Dan di Indonesia pun sekarang kayak gitu, banyak kayak pejabat-pejabat atau mungkin pemerintah kita yang mulai kayak punya akun media sosial, akun Twitter, sebagainya, yang kadang tuh mungkin dibaca juga sama mereka ketika kita ngasih pendapat kita, biarpun nggak sering. Jadi meskipun nggak banyak, adalah seenggaknya nyangkut 1-2 gitu. Karena kan nggak mungkin kalau kita dengar semua kan, kalau misalkan apalagi perusahaannya udah gede, apalagi perusahaan MNC kayak contohnya Astra, kan nggak mungkin didengar satu-satu. Makanya harus kasih cara gimana gitu supaya mereka tetap bisa, kita tetap bisa mendengar keluhan mereka, mendengar profesionalisme mereka, pendapat mereka, sekalipun nggak semuanya gitu. Oke. Menurut lu semua ini tuh terjadinya tuh gara-gara apa sih? Kenapa Indonesia itu, gue nggak bisa bilang semua, tapi kebanyakan itu birokrasinya tuh cukup kental ya. Maksud lu punya pandangan apa nggak? Mungkin dari bidang lu, mungkin dari hukum, pernah nggak sih lu ketika belajar, lu nangkep, ini nih kenapa kita butuh yang namanya birokrasi. Ini nih kenapa birokrasi itu sepertinya kental banget di Indonesia. Mungkin dari bidang lo ya, gue bisa bilang bidang hukum itu lekat banget nih sama yang namanya birokrasi nih. Mungkin kalau dalam dunia kerja gue, ada yang birokrasinya nggak setinggi pekerjaan gue sekarang, ada yang lebih parah dari kerjaan gue sekarang birokrasinya. Mungkin lu punya pendapat lain nggak dari, khususnya dari bidang lu, dari bidang hukum deh coba. Kalau misalkan ditanya kenapa, kan itu sebenarnya budaya ya. Kita semua tahu lah itu budayanya udah lama, dan sebenarnya budaya itu pun bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan ketika di zaman VOC kita dijajah segala macam, kan VOC pada akhirnya dia tumbang karena birokrasinya yang korupsi dan sebagainya, yang ribet lah istilahnya dari VOC, dan itu tuh ditanam ke kita terus menerus sampai bahkan sekarang di generasi kita, mungkin sekarang tuh udah generasi Z ya. Generasi Z tuh bahkan sampai sekarang masih demikian. Cuman karena kita memperoleh pendidikan, kita dididik sama orang tua, baik formal maupun non formal juga, akhirnya itu tuh sedikit demi sedikit profesionalisme kita tuh akan tumbuh antar generasi ke generasi. Jadi kalau misalkan mungkin orang tua kita segini, mungkin kita sekarang akan naik segini, naik terus gitu. Tapi kalau misalkan buat sekarang ya itu alasannya, karena memang budaya kita dari zaman dulu memang udah gitu, udah birokrasinya udah ribet, birokrasinya udah penuh segala macam, dan nggak bisa dirubah dalam jangka waktu sebentar, nggak mungkin gitu.
nggak bisa instan, jadi harus step by step, lambat laun. Tapi gue percaya sih mungkin di masa depan ya Indonesia akan birokrasinya akan jadi baik. Mungkin mirip-mirip sama negara-negara luar yang udah maju lah istilahnya gitu. Oke. Ini menarik nih. Kita lagi bicara birokrasi. Gue jadi merasa ketika anggaplah kita sekolah dari kecil sampai dengan kita kuliah, kita lulus, kita mulai bekerja, gue mulai merasa memang birokrasi itu lekat banget ya sama dunia pendidikan kita. Khususnya kita anggap aja waktu kuliah, pasti kita ada yang ngalamin namanya kita ribet dengan yang namanya birokrasi. Kayak ketika kita mau skripsi, kita mau tesis, itu pasti ada suatu ketika kita direpotkan dengan namanya birokrasi. Menurut lu, apakah itu salah satu mengapa birokrasi kita itu sekarang kental banget nih sama dunia pekerjaan, dunia profesional, atau mungkin lu sebagai owner mungkin pasti kepikiran untuk membuat sebuah birokrasi di perusahaan lu sendiri. Menurut lu gimana? Sebenarnya birokrasi yang kita maksud itu kan birokrasi yang ribet ya istilahnya. Birokrasi yang butuh mungkin effort lebih atau mungkin ya lu tau lah mungkin even money gitu. Itu terjadi, bahkan itu tuh dididik mungkin dari kita kecil, dari keluarga kita, mungkin kita udah dididik seperti itu, dalam artian misalkan ya gue nggak tahu keluarga mana, keluarga gue sih nggak gitu ya, cuma mungkin gue nggak tahu keluarga mana, tapi ada salah satu teman gue yang lu mau bikin ini kan, udah bayar aja biar cepat. Lu mau bikin ini kan, lu bayar aja biar cepat. Nah itu tuh ngebikin kita punya mental birokrasi yang payah. Dan bahkan ketika kita masuk SMA atau masuk sekolah yang baik, SMP atau bahkan kuliah, itu tuh praktik-praktik seperti itu tuh masih ada. Bahkan salah satu universitas yang salah satu universitas gue tahu gitu, tapi gue nggak mau sebut di mana, si pihak tata usahanya tuh dia tuh harus dikasih sesuatu supaya kayak lu tuh skripsinya jadi lancar, jadwal lu tuh jadi enak segala macem. Aduh kan itu kan udah nggak banget ya. Jadi sebenarnya kitanya mau usaha pun lingkungan kita tuh nggak mendukung gitu. Lingkungan kita tuh memaksa kita untuk ngehilangin profesionalisme kita gitu. Yang pada akhirnya kita akan ya udahlah, yang penting beres aja, yang penting go on aja udah kan gitu. Nah balik lagi, kita tuh sebagai generasi muda, kita tuh nggak boleh kalah sama lingkungan kita harus terus-terusan fighting. Dan yang gue tahu sih banyak ya generasi muda sekarang yang fighting buat ngelawan birokrasi yang ribet supaya nanti ke depannya kita bakal hidup lebih oke gitu. Oke, menarik. Karena jujur kalau gue melihat birokrasi khususnya di dalam dunia profesional itu terkadang tuh ya itu membuat redup orang-orang yang punya ide, karena kebatas lagi sama birokrasi. Mungkin sekali dua kali dia akan tutup mata, dia tetap akan mencoba memberikan ide lagi. Tapi ketika itu istilahnya apa ya, terpupuk lah sedikit demi sedikit, lu tiap ngasih ide belum juga didengar udah kebatas birokrasi, lu kasih ide belum juga didengar udah kebatas birokrasi, itu lama-lama tuh kayak mupuk sifat lu tuh untuk oh ya udahlah, kerja ikutin aja selesai. Itu kan istilahnya pekerjaan itu karena adanya birokrasi ini, itu lambat laun akan merubah pola pikir orang ya, dari yang dulunya mungkin oportunis terus idealis, lama-lama jadi ya udahlah ngikut aja birokrasinya kayak gimana, yang penting selesai tugas kita. Itu menurut gue dampaknya tuh kalau kita nggak berubah pasti akan besar sih menurut gue. Nah, kalau dari lu sendiri, menurut lu ini tuh solusinya mulai dari mana sih sebenarnya? Yang pasti mulai dari keluarga dulu. Jangan sampai, karena keluarga tuh lingkungan yang awal mulanya kita dibentuk kan. Awal mula kita lahir dari keluarga, jangan sampai keluarga udah lahir langsung ditanemin birokrasi itu harus kayak gini nih, harus bayar sesuatu, atau birokrasi itu harus ngasih sesuatu, birokrasi itu ribet sih, harus segala macam, enggak gitu. Jadi kita tuh harus ajarin dari kecil bahwa birokrasi itu sebenarnya nggak seribet itu. Birokrasi itu bisa kok sesuai dengan peraturan yang ada, bisa kok, gampang, gak nyusahin. Dan sampai di sekolah pendidikan formal sampai kuliah pun
itu tuh semua berpengaruh gitu loh. Jadi jadi setiap dari kita, setiap orang, setiap elemen di masyarakat itu tuh punya andil bagian dalam membuat profesionalisme seseorang. Nah, buat diri kita pribadi, gimana caranya kita memupuk profesionalisme? Ya, kata Evan tadi benar. Sekalipun kita nggak didengar, sekalipun kita diacukan, ya nggak apa-apa, kita tetap aja usahakan sebisa mungkin profesionalisme kita. Kalau misalkan memang udah mentok banget kepepet, udah nggak bisa pakai profesionalisme, ya udah nggak apa-apa. Kalian realistis nggak masalah. Tapi ketika kalian bisa, ya udah lakuin terus. Dan kalian ketika punya anak, punya generasi mendatang, kalian pupuk sifat profesionalisme itu ke anak kalian, ke cucu kalian. Sampai akhirnya kita tuh Indonesia akan berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih profesional ke depannya. Oke, menarik. Jadi buat teman-teman yang nonton, mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang mungkin akan memulai keluarga. Mungkin saran dari kita, ya kita latihlah anak kita supaya dari kecil tuh mempunyai nilai-nilai profesionalisme. Mungkin dari tanggung jawab yang kalian kasih ke mereka, mungkin tanggung jawabnya nggak besar, kalian didik mereka itu punya profesionalisme yang tinggi. Jadi mungkin buat penutup aja, menurut lu COVID ini bakal gimana nih? Ini kita melenceng jauh nih dari birokrasi. COVID bakal bagaimana nih? Karena gue lihat-lihat Indonesia ini menghadapi sesuatu tuh terbatas birokrasi juga nih ya. Terus khususnya nih yang udah di depan mata nih, COVID nih terbatas birokrasi juga. Seperti isu-isu yang kemarin kita lihat, birokrasinya lumayan ya. Menurut lu gimana? Ini jokes aja sih. Kalau kalau kita ngomongin COVID ya, itu sebenarnya omongannya nggak akan beres karena sebenarnya ini panjang gitu. Yang namanya ya COVID itu tuh kita ngomongin antara opportunity, peluang, dan hambatan. Nah, masalah ini bakal jadi peluang atau ini bakal jadi hambatan, mending kita bahas di podcast selanjutnya. Oke, kita close aja sekarang ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nama gue Stephen, dan ini teman gue, Ivan. Nama gue Ivan. Ya, kita pamit dulu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Ciao.